Halo, selamat malam. 3 pekan tepat Lebaran, musim mudik kita rayakan. Ibu kota Jakarta di Selasa malam ini sudah macet di mana-mana. Coba cek Google Maps aja, pasti merah semua. Apakah ini situasi new normal? Bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Kapan pandemi menjadi endemi? Apa yang akan terjadi? Kami paparkan lewat angka-angka. Mari kita menengok fakta dari data, saudara. Dalam 1 pekan terakhir Mei 2022, berdasarkan keterangan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, penambahan kasus baru masih tinggi di sejumlah negara. Di antaranya Amerika Serikat 700.000 kasus, Tiongkok 502.000 kasus, Australia 365.168 kasus, Jerman 301.000 kasus, dan Jepang 253.000 kasus. Bagaimana dengan Indonesia? Jumlah kasus baru yang terpantau oleh Satgas Covid sebesar 1.889 orang. Indonesia jauh di bawah negara-negara maju melaporkan kasus tinggi. Oh, apa kabar dengan Lebaran? Sebuah pertaruhan besar. Bolehlah kita bilang terlewati. Mungkin iya, mungkin loh ya. Dari kasat mata kami dibandingkan dengan kasus Delta di awal 2021. Kondisi terkini, 3 pekan setelah Lebaran belum ada laporan tentang peningkatan. Rata-rata kasus harian yang dilaporkan sekitar 250 positif dengan kasus meninggal di bawah 5 orang. Hal apa yang membuat kondisi ini terjadi? Berdasarkan survei serologi pada Maret 2022, antibodi SARS-CoV-2 yang jadi penyebab COVID-19 ditemukan pada 99,6% populasi masyarakat yang diperiksa. Kekebalan komunal akhirnya sudah terbentuk. Apakah data-data tadi mendukung kondisi rumah sakit khusus COVID-19? Total ada 1.200 pasien yang dirawat di seluruh Indonesia. Sebagian besar kasus yang dirawat di rumah sakit adalah warga lanjut usia atau lansia dan orang-orang yang belum divaksin lengkap. Tapi mari ke Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Tingkat perawatan di Wisma Atlet sampai hari ini diklaim rendah, yaitu hanya 21 orang, bahkan sempat hanya 1 orang pada awal Mei lalu. Saat pandemi menjadi endemi, apa dampaknya pada ekonomi? Karena sudah 3 tahun ini Indonesia punya dana pemulihan ekonomi nasional alias PEN yang khusus menangani pandemi. Apakah BPJS Kesehatan siap dengan new normal ini? Pada kondisi apa pemerintah membuat kebijakan endemi? Pandemi jadi endemi, biaya COVID tanggung sendiri. This is Talk, tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu. Saya Mas Sister, tarikan. Bertemu lagi di Selasa malam di Business Talk, dan malam hari ini sudah ada narasumber yang langsung datang di studio. Saya menyapa Prof. Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas. Sehat selalu. Terima kasih telah hadir dan akan menjelaskan bagaimana rencana kalau sampai nanti pandemi berubah jadi endemi yang katanya nanti pasiennya akan ditanggung oleh BPJS. Kami minta penjelasan dari Prof ya gitu. Dan berikutnya saya juga akan menyapa Muhammad Syahril, Jubir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat malam Pak Syahril. Selamat malam Mbak, selamat malam para pemirsa, salam sehat semuanya. Salam sehat, terima kasih telah bergabung malam ini. Ya. Baik, saya langsung bertanya dulu ke Pak Syahril. Kemarin kan disampaikan oleh Menko PMK bahwa nanti kalau misalnya kita berubah pandemi ke endemi, artinya BPJS Kesehatan yang akan menanggung biaya pasien tersebut. Sebenarnya secara kriteria apa saja syarat bahwa nanti kita siap nih dari pandemi ke endemi? Ya, pada saat diumumkan Presiden Jokowi, kita sudah masuk pada indikator-indikator yang itu memulai untuk masa transisi. Ya, 1 laju penularan di bawah 1, kemudian bor rumah sakit di bawah 5%, kemudian angka kematian di bawah 3%, dan tentu saja vaksinasi yang tadi sudah disampaikan dengan serosurvei yang sampai 99%. Nah, itu adalah keberhasilan bersama warga kita semua, antara warga masyarakat dan seluruh pemerintah. Nah, itu parameter itu atau indikator itu masuk ke dalam masa transisi
di mana dilakukan pelonggaran-pelonggaran untuk kita mencoba bagaimana dengan pelonggaran-pelonggaran ini indikator-indikator tadi dapat kita pertahankan dalam waktu 1-2 bulan, kemudian level PPKM akan kita evaluasi. Kalau memang tetap semuanya dalam keadaan terkendali, seperti yang saya sampaikan tadi, maka kita akan perpanjang lagi sampai 4 bulan dan 6 bulan ke depan lah masa transisi itu kita anggap semua indikator yang saya sampaikan tadi memang terkendali dan memenuhi syarat untuk kita siap masuk ke era endemi. Dan sekarang kita masih dalam status terkendali ya? Ya. Oke, baik, masih ada waktu, tapi saya langsung ke Dirut BPJS-nya kalau begitu. Apakah BPJS Kesehatan siap, seperti yang tadi disebutkan, kalau kita pindah dari pandemi ke endemi, artinya biaya COVID ditanggung sama BPJS? Iya, baik. Terima kasih, my sister. Jadi tentu ini satu hal yang kita harus siapkan dan BPJS Kesehatan akan bekerja sebaik-baiknya untuk menyiapkan diri. Dan kami sudah membuat satu senario ya. Tentu skenario pandemi ke endemi ini tadi sudah disampaikan kalau waktunya ya mungkin bukan tiga katakanlah pekan gitu ya. Ada lagi gitu waktu berikutnya. Nah kemudian tentu juga kita persiapan ini tidak saja membuat semacam senario ya. Nah, tetapi juga bagaimana langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan sehingga masyarakat, BPJS dan semua pemangku kepentingan itu siap gitu. Yang jelas kalau BPJS Kesehatan sendiri itu jelas menyiapkan diri. Jadi kami sudah membuat satu hitungan-hitungan, senario-senario termasuk persiapan-persiapan yang harus dilakukan ya. Nah, pesan saya satu kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat itu belum menjadi peserta BPJS. Nanti kalau tiba-tiba endemi lalu tidak ditanggung lagi, nah, dia bukan peserta BPJS kan harus bayar sendiri kalau kena COVID. Nah oleh karena itu maka biar BPJS bisa menjamin, BPJS ini dananya adalah dana peserta. Sehingga yang dijamin ya peserta gitu. Berarti syaratnya satu, kalau mau ditanggung sama BPJS ya jadi peserta menjadi gitu. Peserta. Itu aja syaratnya gitu Iya, ya. Oke, begitu. baik. Tapi begini Pak, yang berita menyenangkan gitu ya. Kemarin BPJS Kesehatan sepanjang 2021 mencatatkan kerja yang cukup positif ya. Kalau kita lihat aset bersih dana jaminan sosial itu mencapai 39,45 triliun. Nah, apakah ini artinya memang memastikan, menegaskan juga bahwa BPJS memang sangat siap kalau nanti itu data di biaya yang biasanya ditanggung oleh pemerintah sekarang dialihkan ke BPJS? Iya, tetapi tentu sekali lagi syaratnya itu menjadi peserta karena ini kami pengelola ini kan yang diberikan sebuah tanggung jawab amanat ya untuk mengelola dana peserta. Kalau dia bukan peserta bagaimana? Sehingga konsep gotong royong itu bisa berjalan dengan baik, maka kami himbau kepada masyarakat dan sesuai dengan undang-undang, baik Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS itu secara eksplisit jelas kepesertaan BPJS itu wajib. Nah, sehingga kita bisa bergotong royong semua. Ya, kalau sukarela ya yang ikut yang sakit-sakit, jadi terjadi adverse selection gitu. Oke, baik, saya ke Pak Syahril kalau begitu. Pak Syahril, memang tadi Anda sudah menjelaskan data-data kita cukup positif dan ini cukup membahagiakan meski kita tidak boleh bangga ya, tidak boleh berpuas diri maksud saya. Tapi mungkin bisa dielaborasi soal kondisi tiap daerah. Apakah daerah-daerah yang dipantau ini juga aman begitu? Karena kan kalau kita lihat pemerintah pusat juga mempertahankan kebijakan PPKM. Ya, jadi untuk PPKM ini dari data yang ada sudah tidak ada lagi yang PPKM level 4, Mbak ya. Yang terbanyak adalah 1, 2, bahkan yang 3 itu hanya 1 atau 2 daerah. Artinya apa? Kondisi ini sudah sangat bagus ya untuk seluruh daerah. Bahwasanya parameter yang saya sebutkan tadi sudah diimplementasikan dalam bentuk PPKM dengan kelonggaran-kelonggarannya. Nah, tentu saja ini harus menjadi tanggung jawab bersama untuk mempertahankan ini. Dan jangan lagi dipermasalahkan masalah pakai masker dan tidak. Jadi masker ini adalah sebetulnya bagian dari budaya hidup sehat. Pak Presiden mengatakan adalah kelonggaran kalau di tempat terbuka tapi yang tidak berkerumun orang, tidak banyak orang. Dan masker merupakan bagian dari PHBS sehingga
setiap orang itu sadar betul karena masker ini adalah untuk melindungi dia, kemudian juga melindungi masyarakat. Jadi tidak ada lagi adanya mandatori, harus ada pengaturan. Tapi dengan kemarin protokol kesehatan yang sudah kita lalui dalam 2 tahun ini, itu membanggakan bagi kita. Bukan hanya pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya, itu sudah tumbuh loh di negara kita. Dan ini suatu yang pengalaman yang sangat berharga untuk kita ke depan, bukan hanya COVID, tapi siapa tahu nanti suatu saat ada lagi penyakit-penyakit menular yang saat ini juga sudah ada ya, contohnya hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, kemudian ada varian juga, varian baru. Macam-macam ini. Dan itu semua membutuhkan proteksi kita semua untuk mencegah, menularkan dan mencegah untuk tidak tertular. Begitu, Pak. Oke, Pak Syahril, tapi pertanyaannya begini, kalau secara nasional kan memang jumlah kasus harian sekitar 250 gitu ya, satu pekan sekitar 1.800-an orang. Tapi pertanyaannya apakah memang kekebalan komunal kita itu sudah terbentuk? Ya, kalau dilihat serosurvei yang dilakukan 2 kali oleh epidemiolog dari FKUI, itu menunjukkan di akhir bulan Maret April kemarin sudah 99% loh. Itu menandakan bahwasanya herd immunity atau kekebalan masyarakat itu tumbuh dengan vaksinasi yang telah dibentuk, tetapi bisa juga imunitas itu tumbuh bagi sebagian orang yang sudah kena terpapar virus COVID sebelumnya, sehingga dia double imunitas yang didapat pada orang tersebut. Oke, baik, saya ke Prof. Gufron kalau begitu, karena tadi disinggung sama Pak Syahril juga, ini terkait dengan penyakit-penyakit baru, jenis-jenis virus baru. Apakah nanti ini nggak kayak menambah beban dari BPJS gitu maksudnya? Oh ya, jelas menambah beban ya, kan ada subvarian-varian baru dari Omikron aja ya. Kan ada yang katakanlah BA4, BA5, ada BA2121. Kemudian ini yang sedang rame ya, barusan ini ada di Belgia. Belgia itu pertama kali adanya cacar monyet ya. Nah itu harus karantina 21 hari. Belum lagi tadi disampaikan mengenai hepatitis akut atau hepatitis misterius gitu ya. Nah termasuk pendanaannya yang misterius ya. Nah, tetapi kami kira dari BPJS kita selalu menyiapkan diri lah untuk hal-hal yang kemungkinan terjadi ya. Tetapi sekali lagi bahwa BPJS itu dananya adalah dana yang diamanatkan oleh peserta. Nah oleh karena itu tidak ada lain ya, kita saling gotong royong, saling membantu, yang belum ikut haruslah ikut gitu. Ini pesan-pesan yang paling penting karena masyarakat kita jangan sampai juga menunggak. Jadi dia mau pakai kalau mau jadi ikut peserta, kalau mau butuh mau pakai gitu. Padahal untuk kena COVID itu biayanya bisa, mohon maaf itu puluhan juta sampai ratus juta. Gitu. Jadi oleh karena itu ya nanti kita sistemnya juga kita perbarui. Bukan cost per day seperti biasanya gitu, tetapi harus ada diagnosisnya tadi seperti JKN pada umumnya. Seperti itu. Oke, baik. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, adakah strategi khusus ataupun tambahan selain tadi memang meminta masyarakat untuk jadi peserta BPJS, tapi apakah ada semacam strategi lainnya supaya mempertahankan kinerja keuangan BPJS Kesehatan yang kinclong? Jangan dijawab dulu, Prof. Gufron, nanti kami akan lanjutkan diskusi ini. Saudara tetap di Business Talk. Kita lanjutkan diskusi kita dengan BPJS Kesehatan dan tentu saja Kementerian Kesehatan. Saya ke Prof. Gufron lagi, kalau begitu Pak Gufron, kita kembali memang kondisi keuangan dari BPJS Kesehatan sangat kinclong dan kita bersyukur akan hal itu. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah modal besar yang dimiliki sekarang sampai berapa lama dan kuat BPJS Kesehatan surplus dan tidak perlu suntikan dari dana pemerintah? Iya, kami akan berusaha keras, jadi minimal itu tahun 2025, 2026 nah, itu kita tidak perlu suntikan lah gitu ya.
kita upayakan sedemikian rupa dan perlu dukungan semuanya. Nah tentu pada waktu pandemi pindah jadi endemi, nah pandemi itu satu keadaan di mana insidensi atau kasusnya itu melonjak secara tajam di banyak negara. Nah sedangkan endemi itu nanti sepanjang masa itu ada kasusnya tetapi terkendali dan jumlahnya tadi disampaikan ya, angka kematiannya sebagai contoh ya ataupun kejadiannya juga sedikit ya, kurang dari 5% dan lain sebagainya. Kematian kurang dari 3% dan lain sebagainya. Jadi dalam keadaan endemi itu karena tidak begitu banyak kami optimis masih bisa mengendalikan. Tetapi tentu tadi ya biasanya sih kita tunggu WHO juga nanti Pak Syahril tadi sampaikan yang menarik di new normal itu ada satu kebiasaan dari masyarakat kita yang bagus di dalam menjaga protokol kesehatan. Itu satu hal yang kita patut pelihara dan teruskan untuk cuci tangan, untuk kemudian pola perilaku hidup bersih sehat dan lain sebagainya. Tapi ada strategi khusus mungkin maksudnya jurus yang lain selain tadi kan meminta bahwa kalau masyarakat belum jadi peserta ayo daftar gitu ya. Tapi ada yang lain mungkin? Oh jelas ya, satu dari sisi pelayanan kesehatan di tingkat pertama ya atau puskesmas, klinik ya, itu fungsi gatekeeper artinya dia bisa mengetahui persis ya pesertanya apakah perlu dirujuk apa tidak itu lebih kuat. Nah kemudian upaya-upaya kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan ya terutama untuk transformasi pelayanan kesehatan primer di mana memperkuat upaya promosi prevensi termasuk di dalamnya screening. Nah itu akan kita lakukan dan ketahuan kalau nanti kemudian yang bersangkutan menderita katakanlah penyakit ya. Yang ketiga kita punya namanya pelayanan kronis ya, ya terutama tadi yang kena kasus tadi umumnya kan komorbiditas dan usianya lebih 60 tahun. Nah kita punya khusus untuk itu namanya prolanis termasuk rujuk balik. Nah itu kita punya datanya siapa yang berisiko dan lain sebagainya. Itu kita treatment. Jadi ada satu upaya khusus di situ. Nah tidak berhenti di situ, kita punya online consultation. Jadi bisa konsultasi online sekarang lebih dari 12.700.000 orang atau konsultasi itu yang ada. Termasuk kami sedang uji coba di 60 titik untuk telemedicine. Jadi kami sudah begitu menyiapkan diri lah begitu. Jadi oleh karena itu kami berharap kerjasamanya dari semua pihak pemangku kepentingan untuk kerja lebih serius lagi dan masyarakat jaga kesehatan. Jangan sampai jatuh sakit gitu. Karena bagaimanapun upaya pencegahan itu lebih bagus daripada kalau kita mengobati treatment seperti itu. Baik, saya ke Pak Syahril. Kalau begitu Pak Syahril beberapa waktu yang lalu Pak Menteri Kesehatan juga mengatakan jangan sampai BPJS defisit terus gitu. Nah kira-kira langkah ataupun upaya kerjasama lah artinya di sini kan supaya satu sisi mungkin masyarakat yang membutuhkan dapat terbantu, satu sisi juga menjaga keuangan BPJS supaya tidak defisit. Pak Syahril. Sorry. Di Kementerian Kesehatan ini ada program yang disebut dengan transformasi kesehatan ya. Jadi salah satu upaya yang nanti bisa bekerja sama BPJS dan memperkuat ketahanan masyarakat yaitu melalui transformasi layanan primer. Di mana layanan primer ini diperkuat dengan upaya preventif maupun edukatif ya dan promotif. Nah, dengan upaya inilah kita akan membiasakan orang-orang Indonesia ini atau masyarakat kita dengan pola atau perilaku hidup bersih dan sehat. Betul Prof. Gufron tadi mengatakan ya kita memang sebaiknya mencegah ya dengan melalui edukasi, promosi. Nah, transformasi di layanan primer ini betul-betul kita diperkuat oleh Kementerian Kesehatan termasuk sampai ke nanti revitalisasi posyandu, salah satu bentuk upaya bagaimana masyarakat itu juga terbiasa dan memberikan peran di dalam promotif maupun preventif di bidang kesehatan ini. Oke, baik. Tapi pertanyaan berikutnya Pak, kalau kita lihat kan ini sejumlah pelonggaran itu sudah dilakukan ya, tetapi apakah nanti mungkin ada langkah baru seperti pelonggaran di bawah PPKM level 1? Ya, tadi kan sudah saya sebutkan di masa transisi ini dengan indikator tadi akan dievaluasi
ya tiap 2 minggu, nanti setelah 2 bulan stabil, mungkin berikutnya 4 bulan akan kita evaluasi. Nah, angka-angka itu, indikator-indikator tadi bisa dilihat keberhasilannya, apakah ini memang masyarakat kita disiplin dengan protokol kesehatan atau perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian upaya vaksinasi juga, itu akan dilihat dari indikator tadi, Pak. Ternyata umpamanya angka penularannya itu rendah, kemudian positivity rate-nya juga rendah, sampai angka kesakitan atau tingkat keterisian rumah sakit juga rendah. Nah, itulah yang kita pertahankan bersama-sama, dan itu semua tidak lepas dari upaya preventif dan promotif dari kita semua. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Prof. Gufron lagi. Prof, memang tadi Anda menjelaskan bahwa strategi akan dilakukan untuk menjaga keuangan dari BPJS Kesehatan. Tetapi bagaimana dengan tingkat kepesertaan BPJS yang tadi juga Anda sudah sebutkan, harusnya meminta masyarakat untuk jadi peserta supaya nggak berdadakan pas sakit baru jadi peserta gitu ya. Nah, ada rencana usulan kenaikan tarif mungkin atau iuran? Oh iya, jadi kami menghindari untuk kenaikan tarif itu. Oke, Kalau tidak di akan ada? medsos ya, di medsos itu paling tidak sampai tahun 2024 itu kami upayakan nggak ada. Karena coba kita dengar itu 75.000 nanti single iuran. Nah, itu menyalahi konsep dasar asuransi kesehatan sosial ya. Karena prinsipnya itu adalah gotong royong antara yang kaya dan yang miskin. Nah, kalau yang miskin 75.000 artinya 2 kali lipat ini. Kemudian yang kaya 75.000 lah, ini terlalu ringan. Jadi di mana kalau sama itu gotong royongnya ya. Belum lagi kalau kita lihat PBI, APBN-nya akan terbebani 2 kali lipat. Padahal APBN kan ya berat juga kalau terbebani 2 kali lipat begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Syahril. Pak Syahril, kalau dilihat ini ada kabar Pak, mulai 1 Oktober nggak ditanggung pemerintah lewat Kemenkes dan oleh BPJS Kesehatan akan dibayarkan maksimal hanya 18 juta oleh BPJS Kesehatan. Ini rencananya benar nggak sih Pak? Sampai saat ini belum ada informasi akan dikeluarkannya peraturan tersebut ya. Dan sekali lagi kami akan memberikan informasi apabila evaluasi tadi memang diperlukan, kapan akan diumumkan, dan saatnya nanti akan kita berikan informasi yang tadi disampaikan. Tapi untuk sampai saat ini belum ada informasi begitu. Oke, Pak Syahril, saya tahu tadi Anda memang menjelaskan, tetapi saya butuh dipertegas juga Pak, saya rasa masyarakat juga, karena memang sekarang kan kita ngomong ini adalah kalau kita lepas dari COVID, tapi kembali ke rumus yang pertama tadi bahwa jenis-jenis COVID yang baru juga bermunculan ya, corona, kemudian juga penyakit-penyakit yang lainnya. Ini bagaimana strategi kerjasama supaya itu dia tadi, maksudnya beban yang ditanggung oleh BPJS tidak akan terlalu berat? Ya betul, memang kita mengusahakan seluruh, ini penyakit infeksi dulu Pak ya, terutama yang akan kita berantas bersama-sama ini atau kita tanggulangi bersama-sama, karena ini membutuhkan suatu upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh kita semua supaya kita tidak menulari maupun ketularan. Nah, tentu saja juga kita berharap semua upaya yang kita lakukan tidak sampai menjadi pandemi yang akan menjadi beban berat bagi masyarakat, bagi bangsa kita ya, melalui APBN-nya. Nah, juga apabila kita endemi atau ada penyakit menular yang baru yang disebut dengan new emerging atau juga penyakit yang re-emerging, maka kita mengupayakan seminimal mungkin itu terjadinya suatu wabah yang lebih besar di bangsa kita ini. Sehingga beban nanti terutama dari BPJS yang dia anggota BPJS, maka BPJS lebih ringan menanggungnya daripada nanti kita akan menjadi yang lebih besar atau lebih banyak penyakitnya. Oke, nanti saya minta tanggapan dari Prof. Gufron untuk menanggapi pernyataan Pak Syahril tadi, tapi juga yang paling tunggu-tunggu juga nih Prof. Gufron ini soal premi kelas tunggal gitu. Gimana bocorannya nanti dijawab Prof. Dan kepala para saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali.
Kita lanjutkan dialog kita dan di segmen ini setelah bergabung bersama kita Titis Nurdiana, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona. Malam ini boleh langsung mengupas, ada Dirut BPJS Kesehatan di sini. Silakan Mbak Titis kalau mau ngegas juga boleh gitu. Saya ke Prof. Gufron kalau begitu. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa mau mengkupas atau mau mengkuliti? Mengkuliti. Aduh. Jadi tadi Pak Charles sudah menyampaikan bahwa pemerintah pun di sini akan membantu BPJS Kesehatan untuk menjaga keuangan. Apalagi kan kita surplus pertama kali gitu ya. Bagaimana supaya menjaga itu. Tapi mungkin nih Prof. Gufron punya pertanyaan ke Pak Charles menanggapi yang disampaikan tadi. Apa yang kurang atau apa yang perlu diperhatikan? Oh iya Pak Sahril, saya kira apa yang disampaikan sangat bagus ya, cukup bagus. Dan akan lebih bagus lagi kalau ada satu kejelasan sebetulnya promosi prevensi tadi mana yang UKM, upaya kesehatan masyarakat, dan mana yang upaya kesehatan perorangan, sehingga ini jelas ya bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pendanaannya. Tapi kalau itu tidak clear, nah nanti di lapangannya agak sedikit mungkin kurang optimal begitu. Pak Syahril bolehlah ditanggapin Pak bagaimana? Untuk pembagian tugasnya nanti. Kayaknya masih mute. Ya, terima kasih Prof. Gufron. Saya kira sama tujuan kita, yaitu kita menyehatkan melalui hulu ya, dari hulu dulu baru ke hilir. Nah, saya sepakat dan memang ini harus kita tegaskan bagaimana upaya-upaya UKM ini, usaha kesehatan masyarakat yang di hulu, yang tentu saja untuk pencegahan maupun promosi kesehatan, ini mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, sehingga beban kuratif nanti itu akan lebih sedikit atau lebih ringan. Ya, pemerintah itu maksudnya Kementerian Kesehatan. Oke. Pemerintah yang dimaksud di sini Kementerian Kesehatan ya Pak? Ya, tapi bisa juga kalau BPJS ini juga harus berperan serta sebetulnya Pak Gufronnya untuk mengawal bagaimana kesehatan di hulu itu agar tidak terjadi besarnya pembiayaan di tingkat hilir. Nanti kita rumusan bareng-bareng aja Pak. Mudah-mudahan nanti ada rumusannya atau solusi kebijakan bersama, kan sama-sama milik kita dan untuk masyarakat saya kira. Oke Pak Gufron aman? Ya aman, kita selalu berkomunikasi dengan Kemkes dan mencoba untuk bisa saling sinergi, saling kolaborasi, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Yang penting itu jelas siapa mengerjakan apa dan sumbernya dari mana. Kalau UKM tadi disampaikan upaya kesehatan masyarakat, yang masyarakat tuh harus mindsetnya berubah, perilakunya berubah, dan itu, nah itu adalah Kementerian Kesehatan atau pemerintah tadi. Tapi kalau upaya kesehatan per orang, umpamanya mencegah untuk mereka biar tidak kena cancer, makanya kami lakukan screening ya, termasuk screening akan kita tambah. Nah itu kami juga menyiapkan diri. Itu untuk kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam kerangka transformasi pelayanan kesehatan primer tadi. Itu pilar nomor 1 di dalam transformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Oke baik, saya ke Mbak Titis. Kalau begitu Mbak Titis, memang kita punya harapan dari pandemi ke endemi mungkin kita akan lega. Tapi satu sisi kita ini kan suka melototin juga kinerja keuangan dari BPJS Kesehatan. Dari hasil diskusi ini pandangan redaksional seperti apa? Jangan sampai pencapaian yang kita dalam sepanjang sejarah baru pertama kali surplus gitu, jangan sampai terbebani lagi, ujung-ujung nanti APBN lagi gitu. Ya. Kalau dari pandangan redaksi sebetulnya jelas bahwa ini Pak catatan sejarah Profesor Gufron bahwa memang BPJS menjadi surplus. Tapi masalahnya, masa ke depan tuh masalah menantang. Salah satu yang paling cepat adalah ketika pandemi menjadi endemi, itu akan ada pelimpahan, Prof. Pelimpahan ini yang tadi Profesor Gufron juga sebutkan bahwa sebetulnya kan ini masih menimbulkan question mark seberapa besar pelimpahan yang akan diberikan, yang akan dilimpahkan ke BPJS dan BPJS Kesehatan, dan kita akan melihat yang tadi bahwa tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan itu seperti apa sehingga tadi tindakan yang dari hulu sampai hilir itu benar-benar terbagi dengan nyata gitu Pak. Terbagi dengan nyata. Sepertinya kok saya melihat belum clear ya Prof ya. Pak Syahril ikut senyum-senyum nggak nih? Pak Syahril gimana? Ya, belum clear bahwa masih ada semacam lack informasi, entah mana sih sebetulnya yang bagian yang nanti akan dilimpahkan sehingga benar-benar menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan dan mana yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Kalau nanti dialihkan semuanya dan kemudian persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan kemudian dilimpahkan ke BPJS, jangan-jangan Pak ini
tadi kan Profesor juga bilang bahwa diupayakan kita terus memperbaiki kinerja kesehatan keuangannya dari BPJS. Jangan-jangan belum sudah kobol-kobol gitu, Prof. Ya. Harapannya kan tidak seperti itu, Iya. karena Shock gitu lah tanggung jawabnya Oke. dialihkan semua gitu. Oke, Pak Syahril, ini tampaknya saya ke Pak Syahril dulu aja ya, Prof. Siap. Gimana nih, Prof? Belum jelas kalau kata Mbak Titis. Sebetulnya jelas ya. Oh, sebetulnya jelas. Tadi Prof. Gufron mengatakan begitu dari pandemi menjadi endemi, pasiennya kan sedikit, ya, dan keterisian tempat tidur sedikit. Artinya jangan kita berpikiran pasiennya banyak seperti dulu. Artinya cost yang akan keluar pun, ya seperti yang diprediksi oleh Prof. Gufron, tidak terlalu besar. Nah sekarang untuk mempertahankan itu, saya setuju dengan Prof. Gufron, perlu ada suatu kesepakatan. Karena apa? Untuk menjaga kestabilan tetap dalam masa endemi, bahkan kasusnya lebih turun lagi, itu ada upaya-upaya promotif, kemudian ada tracing, ada testing, yang ini juga harus dikelirkan pembiayaannya. Ya, saya kira itu clear, menurut saya tidak terlalu ribet ya Pak Gufron ya. Ya, Oh, nanti katanya juga mau ketemu merumuskan lagi ya, Pak? Iya, ya. Oke, Pak Gufron silakan tanggapannya. ya, jadi memang kalau ada hal-hal yang belum clear, ini perlu di-clearkan. gitu Iya, saja. benar Nah, sekali. itu perlu satu meeting, pembicaraan dan lain sebagainya. Nah, yang jelas bahwa BPJS itu tidak bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan. Ya. BPJS itu pertanggung jawabannya langsung kepada Presiden. Ya. Nah, ini yang memang perlu dipahami bersama sehingga pelimpahan itu harus jelas baik dari sisi peraturan perundangannya. Jadi sebagai contoh kemarin jam persal ya itu dilimpahkan dari Kementerian Kesehatan kepada BPJS ya. Nah awalnya itu dikira tinggal diminta gitu jalan ya. Sorry, jam persal itu apa ya? Jaminan persalinan. Jadi Oke, kalau jaminan persalinan. seorang ibu bersalin ya itu terutama yang penduduk tidak mampu ya miskin itu dijamin sebetulnya ada jaminan jam persal dulu. Karena angka kematian ibu kita tinggi. Ya. Nah jadi kalau Ketika dialihkan ternyata nggak clear gitu ya? iya, nah itu kemudian harus ternyata nggak cukup hanya dengan keputusan menteri. Ini harus peraturan presiden. Oke. Nah, maka dibikin kayak hal-hal seperti itu. Nah, kalau dalam kasus COVID, Prof, Kasus mungkin COVID diperjelas, itu apakah tracing tracking adalah tanggungan dari Kementerian Kesehatan pemerintah, kemudian BPJS itu biaya pengobatan gitu? ya itu ada peraturan perundangan tersendiri, ada undang-undang tentang wabah, ada undang-undang tentang katakanlah satu bencana ya, bencana nasional ya. Itu pembiayaannya dan cara pengelolaannya sudah ada sendiri-sendiri. Jadi nah berbeda kalau sudah di dalam keadaan bukan pandemi, bukan wabah ya. Ya itu endemi. Nah, ini kemudian BPJS bisa mengelola itu. Tetapi tentu yang dikelola BPJS itu adalah dananya peserta. Sehingga untuk dia bisa di-cover oleh BPJS harus menjadi peserta. Oke. Jadi kembali lagi ke situ. Gitu. Kalau di sini kita lihat Prof. Gufron ini sangat ingin ada semacam aturan tertulisnya. Ya. Yang karena tadi sudah sebut juga ada peraturan presiden di sana supaya jelas nanti bagaimana dilaksanakan di lapangan. Mbak Titis, boleh dikasih respon? Nah itu yang tadi menarik bahwa sebetulnya dari BPJS Kesehatan sebetulnya ya tadi proses pelimpahan ya Prof ya harus clear dan clean. Itu Pak Syahril Kementerian Kesehatan sehingga yang namanya kita jaga bersama-sama biaya kesehatan itu kan juga satu bahwa dari iuran dan kemudian kalau dari Kementerian Kesehatan jelas anggarannya dari APBN Pak ya. Kalaupun nanti defisit baru kemudian BPJS ke anggaran gitu ya Pak ya, berikan anggaran gitu ya. Ya kita juga sebetulnya tuh yang benar konsepnya bukan anggaran untuk BPJS ya. Premi ya Pak ya. Itu adalah peserta membayar iuran. Nah pemerintah mengeluarkan anggaran itu untuk membayari mereka yang miskin atau tidak mampu sesuai dengan tanggung jawab yang diatur di dalam undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Nah, sedangkan pegawai negeri atau ASN, nah itu dia sebagai pemerintah sebagai pemberi kerja. Makanya dia membayar dari APBN untuk sebagai pemberi kerja. Kemudian ASN-nya juga dipotong. Ya, artinya tetap biaya kesehatan yang ditanggung BPJS adalah berasal dari iuran dari para peserta. Dan itu dia tadi kembali lagi ke poin tadi kalau Pak Gufron bilangnya penonton semua bisnis stok silahkan daftar jadi peserta BPJS. Tapi tadi juga dipastikan
Prof. Gufron bilang tidak akan ada kenaikan iuran. Saya rasa itu perlu dipertegas ya, Prof. Perlu dipertegas, paling tidak sampai tahun 2024 ya kami dipesan untuk tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Iya, 2024 ya, Pak? Iya, sampai 2024 karena ini kan ya agak tahun-tahun sensitif lah ya. Iya, tahun politik maksudnya. Tahun politik. Kalau itu terus naik, nanti rame-rame, nah itu gaduh kan kita harus hindari. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Nanti kita lanjutkan lagi bersama Pak Syahril, Profesor Gufron dan juga Mbak Titis Nurdiana. Tetap bersama kami di Bisnis Talk. Ya, kita lanjutkan dialog kita malam hari ini. Saya ke Prof. Gufron lagi kalau begitu. Soal rencana penerapan kelas standar rawat inap BPJS Kesehatan, Prof. Itu sebenarnya berapa? Jadi tidak satu harga tadi 75.000? Iya, itu kita juga nggak tahu ya, 75.000 itu angka jatuh dari langit atau saya juga tidak tahu ya. Bagaimana ngitungnya kok bisa ketemu angka itu. Itu kalau terjadi itu satu melanggar substansi dasar konsep asuransi kesehatan sosial ya tentang gotong royong. Bagaimana yang kaya bayar 75.000, yang miskin 75.000. Belum lagi ini artinya 2 kali lipat itu beban APBN akan tinggi. Ya, pemerintah akan terlalu berat di situ. Jadi saya juga nggak tahu, tetapi sudah beredar ya kemana-mana. Jadi menurut kami ya kalau bisa dan kami sudah dipesan-pesan sampai tahun 2024 jangan naik lah. Pun kalau berdasarkan hitungan program ini BPJS sudah ada hitung-hitungan misalnya. Udah. Berapa? Oh, itu Kan yang beredar 75.000 nih. Udah, Kalau kita mungkin hitung BPJS ada hitungannya berapa? tidak naik. Ya. Tidak. Kalau kita hitung hitungannya tidak naik. Jadi yang sekarang ini sudah pas gitu, tidak ya, perlu sudah ada pas. perubahan apapun. Ya, yang jelas itu kan ini nanti tentang kris itu kan baru uji coba. Ya. Jadi masyarakat menurut saya tidak perlu gaduh, ya ditunggu aja. Nanti bagaimana begitu, jangan sampai ini beberapa rumah sakit sudah antisipasi bangun 2 kelas ya, ada rawat inap standar, kelas PBI, rawat inap kelas standar non PBI. Ya setelah bangun itu sekarang konsepnya berubah. Iya. Jadi 1 kelas itu kan kasihan ya. Jadi udah tunggu aja, jangan gaduh. Nanti kalau sudah uji coba, udah selesai, semuanya jelas berapa iurannya, kemudian yang kelas 1 bagaimana dan lain sebagainya baru. Nah, kalau gitu, kalau tidak nanti kan karena masih belum jelas, oleh karena itu RDP 2 kali di DPR itu menyampaikan konklusinya yaitu bahwa DJSN, Kementerian Kesehatan, BPJS ya, yang pertama itu dengan Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk bisa secara kontinu bersepakat mengenai definisinya, kriterianya, termasuk penyesuaian persiapan dengan fasilitas pelayanan kesehatannya dan membuat roadmap yang rinci gitu. Seperti itu. Karena kan kita memberi kejelasan nggak cuma ke masyarakat ya, tapi juga rumah sakit karena mereka pasti akan mengeluarkan investasi. Tapi tadi Prof sempat menyinggung soal uji coba. Uji coba itu kapan? Ya, uji coba itu ya tahun 2022 ini diupayakan untuk kita bisa uji coba itu sesuai dengan hasil RDP juga di DPR. Yang kedua ya itu untuk dilakukan uji coba. Oke, baik. Saya ke Prof Syahril kalau begitu. Prof, ini saya masih ngomongin soal vaksinasi yang udah jalan sesuai rencana gitu ya. Bahkan udah sangat dekat dengan target. Proses ini apakah masih ada kendala, Prof? Pak Syahril. Untuk vaksin 1, vaksin 2 itu tidak banyak lagi kendala karena sudah melampaui target yang sudah disampaikan oleh WHO. Ya. Tapi tetap ini harus kita upayakan lebih maksimal lagi untuk beberapa daerah yang mungkin masih belum sama atau belum tercapai angka yang distandarkan oleh WHO yang 70-80%. Dan kita tetap untuk kebijakan menggalakkan vaksin booster ya atau yang disebut dengan vaksin ketiga itu. Nah tentu saja kita harus meyakini bersama-sama bahwa vaksin ini adalah salah satu upaya yang besar bagi kita untuk menumbuhkan kekebalan komunitas atau herd immunity itu. Nah sehingga ini harus kita jaga. Jangan sampai nanti ada anggapan, wah sekarang sudah boleh lepas masker, berarti tidak usah vaksin lagi. Itu jangan. Tetap kita pertahankan sebagai upaya bersama. Untuk seperti yang kata Pak Gufron tadi, ya kita harus mencegah kan ini yang lebih bagus daripada kita mengobati kalau kita sampai sakit. Yang jelas tidak ada kendala berarti ya, Pak? Ya, insya Allah tidak ada ya. Oke, insya Allah tidak ada. Saya ke Mbak Titis, tadi memang Mbak Titis sudah concern ke masalah keuangan dari BPJS Kesehatan, tapi tidak komplit rasanya kalau redaksional tidak memberikan pandangan ekonominya gitu. Kira-kira nanti
apa dampaknya misalnya spending pemerintah kalau pandemi berakhir, apa dampak ekonomi ke APBN lalu kemudian ke masyarakat, Mbak Titis? Yang jelas, ketika pandemi menjadi endemi, sejumlah anggaran, baik itu anggaran PEN, anggaran kesehatan yang selama ini dinikmati oleh Kementerian Kesehatan yang kemudian diturunkan ke rakyat, itu akan berkurang. Ya, Nah, bebannya berkurang. Bebannya akan berkurang. Pasti di tahun 2023 kalau kita sudah lihat rancangannya bahwa memang anggaran dari untuk Kementerian Kesehatan berkurang. Nah, yang persoalan kemudian adalah kemudian mengalihkan biayanya itu ke BPJS. Ya. Nah, disinilah sebetulnya tantangan ke depan adalah bagaimana BPJS dengan surplus yang ada, sementara penyakitnya bertambah, Pak. Ini ada COVID. Sebenarnya kalau bisa dilihat secara data-datanya justru kita bolehlah berpikir jangan-jangan tanggungannya justru makin banyak gitu kan. Karena jelas. tantangannya makin lebar gitu loh, Prof. Sekarang Jadi itu yang kalau menarik nggak salah ya, Prof ya, 144 yang di ini ya, Prof ya. Jenis penyakit yang ditanggung oleh ya. BPJS Kesehatan. Tapi yang menarik sebetulnya begini, sering orang itu salah persepsi ya. Soal? Soal satu bahwa BPJS itu dianggap masih negatif. Ya. Padahal sekarang sudah positif meskipun masyarakat sukanya negatif ya. Kalau sukanya Anda positif atau negatif lah, dia kepinginnya negatif. Nah, yang kedua tentang kalau ada promosi prevensi tadi, screening itu langsung biayanya turun. Itu tidak benar. Meskipun benar bahwa mencegah lebih bagus daripada mengobati, tetapi pada saat awal bayangkan banyaknya orang masyarakat Indonesia itu udah sakit. Nah, artinya kalau kita lakukan screening ya, itu artinya kita case detection, mendeteksi kasus. Nah, biasanya itu tidak terdeteksi, karena terdeteksi pasti biayanya naik. Ya, karena dia harus ditreatment, nggak bisa dibiarin. Nah, jadi pada tahap awal itu biayanya tinggi. Tapi nanti lama-lama, nah dia nggak jatuh sakit lebih parah lagi. Nah, itu kemudian bisa terkendali. Nah, disitulah biayanya mulai turun gitu. Nah, jadi sering salah persepsi, dikira turun langsung. Inilah Profesor yang tadi saya saya coba ini, bahwa ketika nanti dialihkan tanggungannya semakin banyak. Betul. Sementara ini adalah kali pertama bahwa BPJS itu surplus. Betul. Nah, apakah surplus ini kemudian akan bertahan? Itu akan menjadi tantangan dari BPJS Kesehatan dengan Jelas. penyakit yang jauh lebih besar. Nah, ini kan kalau kesehatan kita terganggu, otomatis ya akan menjadi ini persoalan baru bagi BPJS untuk mencoba menjadi surplus kembali, ataukah mungkin atau enggak gitu. Pak Gufron, sebenarnya tadi Prof Gufron itu sudah menjawab berkali-kali soal upaya, tapi saya lihat ini Mbak Titis sangat tidak puas dengan jawaban Prof Gufron. Gimana? Makanya begini, saya sampaikan, kami sudah menghitung dengan tambahan tugas tambahan tadi, promosi prevensi termasuk screening itu ya. Ini penambahannya kurang lebih sekitar 24 triliun. 24 triliun. Iya. Nah, tetapi itu kan bisa secara bertahap. Makanya tadi kami sampaikan kepada Pak Syahril tadi bahwa tentu harus jelas nih tugasnya mana yang UKM, mana yang UKP. Artinya yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah tadi sampaikan Pak Syahril dalam hal ini Kementerian Kesehatan, mana yang kemudian BPJS gitu. Nah, ini dengan kekeliran dan itu akan kita clearkan. Kita selalu koordinasi nih. Ada meeting, komunikasi, nah sehingga ke depan itu bisa kita lakukan. Nah, menurut skenario kami itu asal bertahap itu kita masih survive dan masih bisa. Baik. Sebenarnya durasi kita sudah. Seandainya ada vaksin keempat, singkat menjawab siapa gitu? Gimana? Ya, termasuk kami sebetulnya, dulu saya ketua konsorsium riset on COVID ya, Indonesia sudah bisa membuat vaksin. Iya. Dan vaksin merah putih ini. Vaksin merah putih. Baik, masih banyak yang ingin kita bahas sebenarnya, tetapi ini kita sudah ke penghujung acara. Saya ke Pak Syahril sebagai closing statement, Pak, sekaligus juga menegaskan kembali peran ataupun tugas masing-masing dari Kementerian Kesehatan maupun juga BPJS Kesehatan. Silakan, Pak. Ya, yang pertama kita ingin mempertahankan masa transisi ini dengan indikator-indikator yang terkendali tadi, dan ini merupakan upaya bersama yang harus dilakukan juga bersama, khususnya masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan. Yang kedua, kita memang upaya kita adalah bagaimana supaya kita selalu sehat dan tidak sakit. Dengan cara tadi budaya hidup sehat dengan protokol kesehatan yang sudah terbukti. Ya, nah dengan upaya itulah maka tentu saja nanti akan ada penekanan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, oleh BPJS juga untuk biaya-biaya pengobatan terutama kepada masyarakat yang sudah sakit. Itu tanggung jawab dari masyarakat, tetapi soal kejelasan masing-masing peran tadi mungkin dalam waktu dekat akan ketemu meeting gitu ya, Pak? Ya, harusnya begitu. Harusnya begitu, baik. Terima kasih Pak Syahril. Closing statement dari Prof Gufron, silakan.
Ya jelas BPJS selalu siap dan berupaya menyiapkan diri. Dan ini pertama kali dalam sejarah kita positif dan kepuasan meningkat secara tajam. Kerjasama dengan pemangku kepentingan termasuk Kementerian Kesehatan kami sangat harapkan. Dan juga masyarakat untuk segera menjadi peserta. Nanti kalau pindah ke endemi, nah itu dia menjadi peserta sehingga berhak untuk kita bayari. Jangan sampai lupa. Karena kalau tiba-tiba kena COVID terus baru jadi peserta, dia harus nunggu dulu 14 hari. Iya. Nah ini yang masyarakat sering tidak paham. Dan keikutan ini sebetulnya bersifat wajib. Karena untuk menghindari adverse selection ya salah yang ikut itu hanya mereka yang sakit gitu. Kalau seperti itu tidak ada gotong royong. Waspada sejak awal gitulah ya. Betul sekali. Apalagi tadi promosi prevensi, perubahan perilaku untuk menjaga kesehatan jangan sampai jatuh sakit. Olahragalah yang teratur. Oke, baik. Mbak Titi silakan konsen redaksional terakhir. Kita tentu semua berharap bahwa pandemi segera berakhir dan kemudian menjadi endemi. Nah, ketika menjadi endemi, segala hal yang berkaitan dengan kesehatan menjadi tanggung jawab pribadi karena kita mengiur ya Prof ya. Kalau enggak COVID itu kalau kita tidak menjadi anggota BPJS, BPJS Kesehatan, maka kita harus menanggung sendiri. Betul. Menanggung sendiri itu. Nah, sekalipun kita jadi anggota BPJS juga harus rajin mengiur karena itu juga tanggung jawab kita ya Prof ya. Betul sekali. Oke, baik. Dengan demikian diskusi kita sebenarnya satu bahwa kita ingin sekali menjaga surplus yang dialami oleh BPJS sekarang bisa bertahan gitu Pak. Karena selama ini beritanya apa? Kalau headline media tuh defisit sekian, defisit lagi. Tapi kali ini surplus sudah ada upaya pembenahan terutama di masa pandemi, tetapi kembali lagi ketika beban itu diberikan lagi ke BPJS Kesehatan, ternyata tadi disampaikan selama pembagian tugasnya jelas, harusnya tidak memberatkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Tapi satu sisi memang kita sama-sama semua ingin sekali keluar dari pandemi dan endemi agar semua juga berjalan dengan baik. Baiklah, saya ucapkan terima kasih ke Prof. Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan yang telah bergabung dan sudah menjelaskan. Prof, terima kasih. Selamat kembali bertugas dan jaga angka surplusnya, Prof. Ya, terima kasih, Mbak Sister. Baik, dan berikutnya saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Muhammad Syahril, Jubir Kementerian Kesehatan. Terima kasih Pak Syahril. Semoga nanti makin jelas, makin terang gitu ya masing-masing tugasnya supaya kita siap untuk menyambut endemi. Dan Mbak Titis Nurdina wartawan Sumber Konten tentu saja atas pandangan redaksionalnya. Dengan demikian saudara, saya masih Sister Tarigan undur diri mewakili seluruh kerabat kerja